Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perbandingan agama Bapak Muhammad Syarif Khalili, MPDI. Teman-teman semua mahasiswa Fakultas Agama Islam semester 6 Universitas Islam Mojopahit. Di sini kami akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS, di mana video kami nanti akan membahas tentang agama Hindu yang termasuk dalam agama tertua di dunia. Di sini akan kita jelaskan apa pengaruh pemikiran bangsa Arya terhadap perkembangan agama Hindu. Kemudian, sudut pandang positif mengenai ajaran strata sosial dalam agama Hindu, baik itu kasta Brahmana, kasta Ksatria, Sudra, dan Waisya. Dan apakah pemahaman ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan mengenai persamaan hak asasi semua manusia? Kita akan mencoba untuk menjelaskan. Selanjutnya kita akan bandingkan bagaimana sistem kasta yang ada di agama Hindu dengan sistem ajaran agama Islam, di mana agama Islam itu mengakui derajat manusia tidak seperti pengakuan derajat manusia pada agama Hindu. Baiklah, akan kita mulai pembahasan pertama. Asal-usul agama Hindu dan pembawanya. Seperti kita ketahui bahwa agama Hindu adalah agama tertua di dunia. Agama Hindu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sanatana Dharma, yang artinya adalah kebenaran abadi, dan Vaidika Dharma yang artinya adalah pengetahuan kebenaran. Adalah sebuah agama yang berasal dari anak benua India. Agama ini merupakan lanjutan dari agama Weda atau Brahmanisme yang merupakan kepercayaan bangsa Indo-Iran. Dalam hal ini adalah bangsa Arya. Agama ini diperkirakan muncul antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi, dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan sampai sekarang. Agama ini merupakan agama ketiga terbesar di dunia setelah agama Kristen dan agama Islam, dengan jumlah umat sebanyak hampir 1 miliar jiwa. Dalam bahasa Persia, kata Hindu berakar dari kata Sindhu, Sindhu yang termasuk bahasa Sanskerta. Dalam Rigveda, bangsa Arya menyebut wilayah mereka sebagai Sapta Sindhu, yaitu wilayah dengan 7 sungai di barat daya anak benua India, yang salah satu sungai tersebut bernama Sungai Indus. Hal ini mendekati dengan kata-kata Hapte Hindu yang termuat dalam Zen Avesta. Sastra suci dari kaum Zoroaster di Iran. Pada awalnya, kata Hindu merujuk pada masyarakat yang hidup di wilayah Sungai Sindhu. Hindu sendiri sebenarnya baru terbentuk setelah Masehi, ketika beberapa kitab dari Weda digenapi oleh para Brahmana. Pada zaman munculnya agama Buddha, agama Hindu sama sekali belum muncul. Jadi agama Hindu itu muncul setelah agama Buddha, yang semuanya masih mengenal sebagai ajaran Weda. Agama Hindu sebagaimana nama yang dikenal sampai sekarang ini pada awalnya tidak disebut demikian. Bahkan dahulu tidak memerlukan nama, karena pada waktu itu ia merupakan agama satu-satunya yang ada di bumi. Sanatana Dharma adalah nama sebelum nama Hindu diberikan. Sanatana Dharma yang memiliki makna kebenaran yang kekal abadi dan jauh belakang setelah ada agama-agama lainnya.
Barulah ia diberi nama untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Sanatana Dharma pada zaman dahulu kala dianut oleh masyarakat di sekitar lembah Sungai Indus, lembah Sungai Sindu. Penganut Weda ini disebut orang-orang Persia sebagai orang Hindu. Selanjutnya lama-kelamaan nama ini menjadi Hindu, sehingga sampai sekarang penganut Sanatana Dharma disebut Hindu. Agama Hindu adalah suatu kepercayaan didasarkan pada kitab suci yang disebut Weda. Weda diyakini sebagai pengetahuan yang tanpa awal, tanpa akhir, dan juga dipercayai keluar dari nafas Tuhan bersamaan dengan terciptanya dunia ini. Karena sifat ajaran yang kekal abadi tanpa awal, tanpa akhir, maka ia disebut Sanatana Dharma. Itu awal dari agama Indus menjadi agama Hindu. Nah, apa hubungannya agama pengaruh pemikiran bangsa Arya terhadap perkembangan agama Hindu? Nah, di sini kita ketahui bahwa bangsa Arya itu mulai masuk India kira-kira pada tahun 2000 sampai 1000 sebelum Masehi dari sebelah utara. Mereka ialah kaum-kaum yang memisahkan diri dari bangsanya di Iran dan memasuki Indo melalui jurang-jurang di pegunungan Hindukus. Bangsa Arya itu serumpun dengan bangsa Jerman, Yunani, Romawi, dan bangsa-bangsa lainnya di Eropa dan di Asia. Mereka tergolong apa yang disebut dengan rumpun bangsa Indo-Jerman. Setelah datang di India, mereka menatap di dataran Sungai Sindu yang pada zaman itu masih subur. Jadi di daerah itu mereka telah menjumpai suatu peradaban tua. Di dalam hal ini, jadi sebelum bangsa Arya masuk ke India, itu sudah ada bangsa Dravida. Kemudian dari situ akhirnya mereka melebur, bercampur antara bangsa Dravida dan bangsa Hindu, sehingga kebudayaan Arya dan kebudayaan Dravida itu bercampur, maka terjadilah kemudian kebudayaan India. Bangsa Arya tidak bercampur dengan penduduk India dengan jalan perkawinan, malah mereka menjaga dengan sungguh-sungguh keturunan mereka yang berkulit putih itu dan menggiring penduduk asli negara India ke hutan-hutan dan ke gunung-gunung atau menjadikan mereka sebagai orang-orang tawanan, yang dalam hal ini nanti akan dinamakan dalam sastra lama bangsa Arya sebagai bangsa hamba sahaya. Sebenarnya bangsa Arya itu bukanlah bangsa yang menetap. Sebelum masuk ke India, bangsa Arya adalah bangsa nomaden, bangsa pengembara. Dalam hal ini mereka tidak mengenal adanya pertanian. Mereka masih menganut sistem zaman hidup seperti masa perburuan. Tapi di dalam di dalam kehidupan sosialnya bangsa Arya sudah sangat tinggi daripada bangsa-bangsa yang lain. Nah, itu sedikit pengaruh bangsa Arya dalam agama Hindu. Kemudian di dalam bangsa Hindu, di dalam agama Hindu kita mengenal akan adanya kasta. Nah, dalam pembagian kasta dalam masyarakat Hindu sudah terjadi sangat lama. Sejak ada agama ini sudah ada pembagian sistem kasta. Pembagian kasta berasal dari himpunan hukum Manu yang merupakan kisah manusia pertama yang diciptakan Brahma. Sistem pembagian kasta ini merupakan yang tertua di dunia dan berusia ribuan tahun, di mana masyarakat dibagi dalam beberapa kelompok hierarki yang kaku. Maksudnya kaku itu tidak bisa diubah-ubah. Pembagian kasta dalam masyarakat Hindu tercermin dalam stratifikasi sosial dan jabatannya. Terah leluhur, hubungan kekerabatan, jabatan pemerintahan dan sumber pendapatan.
Nah, sistem pembagian kasta ini sebagai dasar keteraturan dari masyarakat. Sistem ini merupakan cara Hindu membagi masyarakatnya menjadi 4 kategori utama kasta. Jadi di dalam agama Hindu itu dikenal ada 4 kasta. Yang pertama adalah kasta Brahmana, yang kedua adalah kasta Ksatria, yang ketiga kasta Waisya, dan yang terakhir adalah kasta Sudra, yaitu kasta terendah. Kemudian di dalam kelompok-kelompok kasta itu ada ada masyarakat yang mana masyarakat masuk kasta tersebut. Nah, kelompok masyarakat ini, orang yang masuk dalam Brahmana adalah orang-orang yang mengabdikan diri pada urusan spiritual dan pendidikan. Nah, kalau dalam bahasa Islam itu biasanya priyayi, para kiai lah, seperti itu. Para kiai itu masuk dalam kasta Brahmana, pendeta, guru, rohaniawan, pokoknya para kiai itu masuk ke dalam kasta Brahma. Kemudian kasta-kasta yang selanjutnya adalah kasta Ksatria. Nah, kasta Ksatria ini diperuntukkan bagi mereka yang masuk dalam anggota lembaga pemerintahan maupun militer. Mereka yang masuk dalam kasta ini umumnya tidak memiliki harta pribadi, semuanya milik negara atau kerajaan. Golongan yang masuk dalam kasta Ksatria adalah presiden, raja, menteri, dan tentara. Kasta yang ketiga adalah kasta Waisya. Pada umumnya, kasta Waisya ini adalah orang yang memiliki pekerjaan dan mempunyai harta sendiri. Orang-orang yang masuk dalam kasta ini adalah para petani, pedagang, dan nelayan. Selanjutnya adalah kasta Sudra, di mana kasta ini adalah kasta terendah dari 3 kasta yang lainnya. Kasta ini adalah orang-orang yang ada di luar 3 kasta tersebut. Di antaranya adalah pemulung, pengemis, gelandangan, dan lain-lain. Pokoknya yang paling rendah. Nah, dalam pembagian kasta ini pasti akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Nah, karena bangsa Hindu, utamanya bangsa Arya, selalu menjaga keturunan mereka, maka dengan adanya kasta ini mereka sangat diuntungkan, karena dalam kasta ini keturunan mereka akan tetap terjaga. Segi positifnya adalah dengan pembagian kasta ini akan lebih mempermudah dalam mengatur masyarakat dan lebih mempermudah dalam menggolongkan masyarakat. Dan dampak negatif dalam pembagian kasta ini adalah adanya perbedaan kehidupan yang sangat mencolok antara kasta. Tidak ada kesempatan untuk merubah nasib. Yang Sudra tetap akan menjadi Sudra, yang Waisya tetap Waisya, yang Brahmana tetap menjadi Brahmana, karena tidak ada pernikahan antar kasta. Adanya rasa iri dan cemburu dari kasta bawah ke kasta atas. Nah, sudah menjadi fenomena sosial ya. Kalau ketika kita ada di dalam kasta yang bawah, pasti kita akan merasa iri dan cemburu dengan kasta yang ada di atas kita. Dan juga dengan adanya pembagian kasta ini tidak akan ada rasa menghargai dari kasta atas ke kasta yang lebih rendah. Itu adalah dampak sistem kasta pada masyarakat. Kemudian bagaimana perbandingan ajaran agama Islam dengan ajaran Hindu dalam hal pembagian sastra. Seperti kita ketahui bahwa dalam agama Hindu ada pembagian kelas-kelas kasta, di mana hak-hak ini nanti akan mempengaruhi
kehidupan sosial para anggota kasta tersebut. Di dalam Islam tidak ada istilah kasta, karena kita semua tahu bahwa di dalam Islam itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa di dalam surat ini secara gamblang menjelaskan bahwa manusia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sama dan setara. Jadi tidak dibenarkan jika ada kasta rendah, ada kasta tengah, ada kasta atas, tidak direndahkan. Yang membedakan manusia satu dengan manusia lain hanyalah derajat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis Rasulullah juga, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya kalian bisa mulia dengan takwa dan bukan dilihat dari keturunan kalian. Nah, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menguatkan tentang surat Al-Hujurat ayat 13 tentang takwa, di mana sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling tinggi takwanya pada Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Bukanlah yang paling mulia dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Demikian tadi video yang bisa saya buat untuk memenuhi tugas UTS perbandingan agama. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Bapak dosen pengampu Bapak Syarif Khalili, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.